Wah, itu sampai berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puluhan ribu tenaga kerja terpaksa harus berdesak-desakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan. Allah ya Rabbi. Aduh, sekritis inikah kondisi Indonesia, terutama dalam mencari pekerjaan. Bahkan sesama calon pencari kerja sempat saling dorongan dan beradu mulut hingga nyaris terjadi adu jotos, hingga nyaris bertengkar mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Allahu Akbar. Ini bagaimana pemerintahan ini? Ini katanya Fufu Fafa akan buka 19 juta lapangan kerja, tapi yang terjadi malah PHK di mana-mana. Parahnya lagi, si Fufu Fafa sendiri malah dicariin kerja sama Mulyono bapaknya. Miris banget Indonesia, ini ternyata masih banyak pengangguran. Semoga semua dapat pekerjaan. Mana nih yang janjikan lapangan pekerjaan? Ini bukti betapa susahnya orang cari kerja. Sekolah S1, S2, S3 tapi nganggur. Ya Allah, tolonglah rakyat Indonesia dari kezoliman para koruptor. Amin. Kakak angkat saya orang Surabaya, dia kata di Malaysia sangat senang dapat kerja. Oke, sebelum lanjut mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Detik-detik puluhan orang pingsan terjebak di tengah puluhan ribu pencari kerja. Puluhan ribu pencari kerja saling sikut, puluhan pingsan. Wow. Itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama, yang mana kejadian dalam video ini sungguh memiriskan, sungguh menyedihkan. Karena sulitnya mencari pekerjaan sehingga mereka berbondong-bondong, berdesak-desakan hingga terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu saling sikut sehingga ada beberapa atau puluhan yang pingsan di lokasi itu. Ya Allah, miris sekali ini. Indonesia memang keadaannya lagi tidak baik-baik saja, yang mana PHK ada di mana-mana, pengangguran semakin bertambah, lowongan kerja berkurang, mencari kerja sulit. Allah, sampai-sampai warga atau rakyat Indonesia, para pencari kerja sampai berdesak-desakan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka ada yang pingsan. Allahu Akbar. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu saja videonya. Wah, itu sampai berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puluhan ribu tenaga kerja terpaksa harus berdesak-desakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di gedung Presiden University. Allah, Allahu Akbar, sampai berdesakan begitu ya. Ini job street ya, acara yang mana di dalamnya itu banyak sekali perusahaan membuka lowongan kerja di dalamnya gitu. Allah ya Rabbi. Allah. Jumlah perusahaan yang membuka lowongan serta lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang datang. Ya, tercatat sekitar 25.000 pencari kerja bersaing melamar lebih dari 2.300 lowongan yang disediakan oleh 64 perusahaan. Allah, berlipat-lipat balas isinya. Sampai seperti itu ya. Apalagi minimnya penjagaan yang dilakukan tidak semakin membuat suasana semakin tidak kondusif. Allahu Akbar. Saya miris sekali menonton video seperti ini ya. Aduh, sekritis inikah kondisi Indonesia, terutama dalam mencari pekerjaan. Bahkan sesama calon pencari kerja sempat saling dorongan dan beradu mulut hingga nyaris terjadi adu jotos, hingga nyaris bertengkar mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Allahu Akbar. Ini bagaimana pemerintahan ini? Ini harus disikapi oleh pemerintah nih. Allah.
Sekritis ini, segenting ini keadaan Indonesia ya. Tak hanya di dalam gedung, suasana di luar kampus Presiden University juga tak kalah padat dan melebihi kapasitas. Wow, ini di luar gedung situasinya seperti ini. Allahu Akbar, seperti nonton konser ya. Mana tadi disebutkan lowongan kerja yang dibuka itu cuma 2.700, sementara peserta yang hadir, pencari kerja yang hadir itu 25.000. Astaga, astaga, astaga. Membludak sekali nih pencari kerja nih ya. Inilah sulitnya mencari kerja di Indonesia. Meski situasi sempat tidak terkendali, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berjanji akan kembali membuka bursa lowongan pekerjaan. Iya, nggak kondusif banget ya. Kalau di Bekasi sendiri nyari kerja susah nggak? Susah, soal kalah sama orang yang pendatang. Udah berapa kali coba melamar kerja? Iya, udah nggak kehitung, udah sering email. Ya alhamdulillah, ini kan terkait masalah antusias ini bukan satu hal yang memang sebagai pemerintah ini berbangga. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000, artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga. Ya harus sampai untuk seperti itu. memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Nanti kita ini akan berkelanjutan ke depannya. Ya, ini bukan soal antusias atau tidak antusiasnya Pak, tetapi ini karena begitu ramainya orang-orang yang perlu pekerjaan, orang-orang yang menganggur, sehingga ketika ada acara kegiatan seperti ini, ada acara seperti ini, pembukaan lowongan kerja di satu tempat yang mana di dalamnya ada beberapa perusahaan, mereka berbondong-bondong, para pencari kerja, para pengangguran ini berbondong-bondong datang ke sana. Ya, sudah tahu bahwa dekat Indonesia ini banyak yang menganggur, datanya ada, tetapi kenapa hanya membuat acara di satu tempat? Kenapa tidak dipecah di tempat yang lain juga, agar kerumunan, agar hal seperti ini bisa tidak terjadi gitu ya, agar terpecah masanya, pencari kerja itu bisa terpecah di 2 atau 3 tempat sehingga tidak terjadi desak-desakan seperti ini. Ya, sudah tahu banyak pengangguran, ramai pengangguran di Indonesia. Kenapa hanya membuat di satu tempat yang ini khususnya yang di Bekasi, Jawa Barat. 25.000 orang yang datang, sementara pekerjaan yang ditawarkan hanya 2.700 saja dari 64 perusahaan. Aduh, melihat ini tuh sangat miris sekali, sekritis itu, segenting itu keadaan Indonesia, terutama dalam hal mencari pekerjaan. Dengan kondisi seperti ini, susahnya mencari pekerjaan, semakin bertambahnya pengangguran. Seharusnya pemerintah mempermudah investor asing masuk ke Indonesia untuk membuka usaha, membuka perusahaan, membuka pabrik atau kilang, sehingga dapat menyerap para pengangguran ini, para pelamar kerja ini, biar semakin banyak lowongan kerja yang tercipta di negara ini. Ya, kalau mereka yang mau masuk ke negara ini, investor asing dipersulit, maka tidak akan bertambah, susah bertambahnya lowongan kerja di Indonesia ini, sehingga semakin bertambah pengangguran di Indonesia. Ayolah pemerintah, permudahlah investor asing untuk membuka usaha di Indonesia. Persimpel regulasinya, perbaiki birokrasinya agar tidak menyulitkan para investor asing. Berantas ormas-ormas yang memeras investor asing sehingga mereka tidak jadi berinvestasi di Indonesia. Stabilkan politik kita agar mereka tidak ragu. Tegakkan hukum di Indonesia
Berikanlah mereka kepastian hukum agar mereka tidak ragu. Berantas para koruptor agar mereka juga tidak ragu membuka menanam modal atau berinvestasi di Indonesia. Dengan Indonesia memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada investor asing, maka para investor asing akan masuk, akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dan otomatis akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menyerap para pelamar kerja atau pengangguran. Ayolah pemerintah janganlah bodoh gitu ya. Maaf kalau saya kata bodoh, karena memang seolah-olah pemerintah ini tidak mengambil serius masalah seperti ini. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri, dengan politiknya gitu ya. Sementara masyarakat di bawah dibiarkan seperti ini, terkesan seperti itu. Ya, oke. Bagaimana reaksi netizen melihat kondisi seperti ini, kondisi dan situasi seperti ini? Oke, mari kita baca komen-komen netizen. Katanya Fufu Fafa akan buka 19 juta lapangan kerja, tapi yang terjadi malah PHK di mana-mana. Parahnya lagi, si Fufu Fafa sendiri malah dicariin kerja sama Mulyono bapaknya. Fufu Fafa ini adalah yang dimaksud Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden yang sekarang, wakilnya Prabowo. Yang mana saat itu saat berkampanye si Gibran ini berjanji akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 19 juta. Namun yang terjadi apa? Malah badai PHK di mana-mana. Banyak pabrik yang tutup sehingga pengangguran semakin bertambah. PHK di mana-mana. Melihat kondisi seperti ini, apa gebrakan Raka Buming Raka, wakil presiden? Nih, netizen, rakyat Indonesia menagih nih janji Anda. Mana 19 juta lowongan pekerjaan itu? Tahukah kalian, ajang loker gini hanya digunakan oleh perusahaan buat ajang eksis aja, sampai di kantor CV-nya ditumpuk di gudang. Serius gue pernah jadi tim HRD. Aslinya perusahaan-perusahaan cuma diundang aja sama disnaker, padahal gak butuh karyawan baru. Perusahaan gue yang sekarang juga rajin banget buka lowongan di Jobstreet. Itu acara job fair, tapi yang diterima 90% palingan anak magang karena gak usah bayar gaji. Ya, saya pun juga pernah kepikiran seperti itu. Apakah betul mereka perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di acara apa namanya ini di job fair atau di job street gitu ya, betul-betul mereka butuh pekerjaan ataukah hanya mereka ingin memperkenalkan perusahaan mereka supaya lebih dikenal oleh warga, oleh rakyat Indonesia, terutama bagi para pelajar, bagi para pencari kerja tuh, agar semakin eksis perusahaannya. Saya sempat ada kecurigaan seperti itu. Ya, jangan-jangan mereka yang melamar kerja berkas-berkasnya hanya ditumpuk gitu aja. Ya, saya juga pernah ada pemikiran seperti ini, ada kecurigaan. Kata ayah bunda saya, kalian yang di PHK, yang nggak dapat kerja, cari orang yang namanya Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Jika bisa juga menteri-menteri mereka atau rakyat 58%. Mereka lah penolong kalian. Ya, setuju juga lah ya, setuju juga. Sebagai pengemudi ojol, saya menitikkan air mata. Tahun ini anak saya selesai kuliah, semoga Indonesia semakin baik. Pak Gubernur, Presiden, lihatlah ini rakyat kalian. Miris sekali. Itu wanita semua, wanita yang seharusnya dinafkahi ayah ketika lajang, dinafkahi suami ketika menikah, dinafkahi negara ketika tidak punya saudara. Miris banget Indonesia, ini ternyata masih banyak pengangguran. Semoga semua dapat pekerjaan. Pengangguran di Indonesia itu totalnya sekarang 7,8 sekitar 7 jutaan lebih ya pengangguran di Indonesia. Terus meningkat tiap tahun. Mana nih yang janjikan lapangan pekerjaan? Ini bukti betapa susahnya orang cari kerja. Sekolah S1, S2, S3 tapi nganggur. Ya Allah, tolonglah rakyat Indonesia dari kezoliman para koruptor. Amin. Kakak angkat saya orang Surabaya, dia kata di Malaysia sangat senang dapat kerja. Flight dari Indonesia ke KL 3 hari kemudian sudah bekerja di hotel jadi resepsionis. Suaminya dapat kerja di hotel sama di bagian maintenance. Suaminya kata kerjanya terlalu tenang, malahan tiada kerja jika hotel tiada masalah. Kami tidak rasis, Indo, Bangla, Myanmar, Vietnam datang kerja di sini kami tak kisah. Rezeki itu milik setiap insan. Tapi kalau kerja di Malaysia pastikan kerja secara legal dan sah. Di Semenanjung nih ramai orang asal Medan dan Aceh, malah ramai orang Aceh buka toko. Tempat kerja saya ada orang
dari Kerici dan Papua. Tempat tinggal saya pun ada yang dari Riau dan Batam. Tolong jangan kata Malaides karena ianya tak logik dan tak relevan. Hubungan Malaysia dan Indonesia itu umpama jari dan kuku. Orang Indonesia paling ramai berkahwin dengan orang Malaysia. Des maksudnya adalah tanah. Kalau Malaides itu maksudnya tanah Melayu, nak sindir juga sudah tersasar. Ya, saya agak terharu juga nih membaca komen dari saya pikir ini netizen Malaysia ya, yang mana dia menceritakan cerita dari kakak angkatnya Indonesia, bahwa dia bilang di Malaysia ini memang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, Allah Allah. Dan si netizen Malaysia ini meminta supaya berhentilah untuk mengatakan Malaides. Karena sebetulnya di Malaysia ini yang banyak berkahwin ialah Indonesia dan Malaysia di sana. Mungkin hanya sedikit saja yang orang Malaysia menikah dengan orang Bangla. Gitu ya. Sebetulnya di sana itu yang banyak terjadi pernikahan antara Indonesia dan Malaysia. Warga Indonesia dan warga Malaysia. Dan Indonesia pun juga ada yang menikah dengan warga Bangladesh. Maka berhentilah ya dengan kata-kata Malaides atau Indodes. Karena sebetulnya tadi ya seperti yang netizen Malaysia ini bilang, bahwa antara Indonesia dan Malaysia ini umpama jari dan kuku gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Maka sangat wajar apabila di negara Malaysia itu ada banyak terjadi pernikahan antara warga Indonesia dan Malaysia. Oke, lanjut. Sudah ya. Ya, itulah reaksi netizen Indonesia melihat kondisi dan situasi ini ya. Sangat miris sekali. Dan netizen Indonesia meminta ya menagih kepada presiden dan wakilnya, mana janji Anda akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan? Mana? Kalau betul-betul itu terrealisasi, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Bagaimana bisa 19 lapangan kerja itu akan terrealisasi kalau para investor asing itu takut masuk ke negara kita untuk membuka usaha? Ya, ayolah, bikinlah gebrakan supaya investor asing tertarik dan mudah masuk ke negara kita. Seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam, yang mana saat ini mereka menjadi primadona investor asing untuk berinvestasi di sana, sehingga dapat mengurangi pengangguran di sana karena terciptanya lapangan kerja dari investasi itu. Allah Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan presiden kita betul-betul memperhatikan kondisi rakyatnya yang susah mendapatkan pekerjaan. Jangan sibuk dengan politik saja. Ya, marilah para pemerintah sibuklah memikirkan rakyatnya. Ya, jangan sibuk memperkaya sendiri. Jangan sibuk memperkaya sendiri. Jangan sibuk mempertebal kantongnya sendiri. Jangan hanya sibuk mesejahterakan kelompoknya saja, oligarki saja. Allah. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.